Oke, cek-cek teman-teman. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Oke, halo, halo. Ini kita masih nunggu teman-teman yang lain ya. Sembari nunggu azan dulu ya, teman-teman. Oke, nah ya, halo teman-teman semua. Gimana apa kabar semuanya? Ayo Baik, yang belum Kak. absen ya. Oke, ya, halo. Yang lainnya gimana? Baik, oke, baik ya. Ya deh, nah kita ketemu lagi ya teman-teman ya di kelas pengetahuan kualitatif gitu ya. Aku sendiri yang ngajar. Nah kali ini ada teman-teman dari komunitas juga yang join gitu ya di kelas mingguan ya gitu. Nah kalau misalnya kalian nanti ngerasa enjoy dan mau ambil itu boleh banget. Em, karena kalau misalnya program intensif Simakara itu ada 4 sesi seminggu ya teman-teman ya. Jadi lebih intensif lagi belajarnya gitu. Nah buat teman-teman yang di komunitas itu kan cuma 1 kali buat per minggunya. Gitu ya teman-teman ya. Nah paling ya gitu ya dulu buat iklannya gitu ya. Nah sekarang itu kita bakalan belajar tentang materi eksponen teman-teman. Oke? Nah materi eksponen. Nah yang tadi kan tuh aku udah kasih beberapa pertanyaan ya di grup ya di kedua grup tuh aku kasih pertanyaan. Dari kalian ada yang belum belajar lagi tentang eksponen nggak? Atau udah bisa gitu? Ada yang masih bingung nggak sama materinya? Nah ketik satu yang masih bingung coba teman-teman. Lebih ke udah lupa. Oke, lupa. Oke, yang lainnya gimana? Bingung bagian logaritmanya aja. Oke, nah itu buat logaritma sebenarnya itu ada soal yang gampang ya teman-teman ya. Itu bisa dipermudah gitu ya. Karena aku punya triknya nanti.
Jadi untuk yang pertemuan kali ini itu aku bakal bahas basic konsepnya gitu ya dari yang apa namanya bilangan eksponen gitu, bilangan eksponen sama yang logaritma juga nanti aku bahas untuk ya versi konsep simpelnya lah gitu ya. Nah ini aku mau nekenin lebih ke pakai logika aja sebenarnya gitu ya. Eh untuk ininya tuh cuman pakai logika aja dan nyambung gitu sama yang dari kemarin aku ajarin kan buat strategi yang kemana aku ajarin adalah ada di generalisasi ya teman-teman ya. Ada di generalisasi dan jangan langsung mikirin dulu pakai rumus apa, tapi coba dulu aja explore gitu ya, explore logik, masuk analisis, baru ke buat bagian perhitungannya gitu, atau rumusnya tuh bagian belakangan aja gitu ya teman-teman ya. Nah, yaudah, nanti seperti biasa, buat yang mau nanya, itu kalian bisa ke akun aku yang ini ya. Jadi, ini aku ada dua akun. Jadi, kalau misalkan mau nanya, nanti apapun pertanyaannya, itu tanyain aja gitu ya. Karena kan aku juga nggak tahu gitu ya, apakah kalian bisa memahamin atau enggak gitu. Nanti feel free aja buat nanya, itu ada di akun Zoom aku yang ada Rizky Q&A gitu ya. Nanti aku bakal ya kalau misalkan malu bisa aja nge-private chat di situ nanti aku bakal baca gitu ya buat ininya. Jangan ke yang akun aku yang lagi ngomong karena nanti malah nggak kebaca gitu ya karena aku lewat tab gitu. Oke deh. Nah, yaudah kita mungkin bisa mulai aja ya teman-teman ya buat proses belajarnya. Oke, wait, tunggu bentar ya. Oke, nah jadi untuk pertemuan kita kali ini kita bakalan bahas untuk materi eksponen teman ya. Nah, di mana untuk yang materi eksponen ini dia sangat sering untuk keluar bahkan setiap tahun itu pasti ada teman-teman untuk di UTBK. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, makanya eh di sini untuk yang program SKS aku benar-benar kayak ngajarin dari dasar dulu aja nggak masalah gitu. Nah, karena ya target aku adalah ya aku em, bisa mentransfer ilmu lah gitu ya. Karena aku juga ya banyak lah ditanyain soal-soal segala macam tapi Edin bisa jawab gitu ya karena ketika kalian belajar itu yang penting adalah kalian tuh nangkep buat logikanya gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak bisa logikanya, kalian nggak dapat logikanya gimana, itu kalian nggak bakal bisa mengerjakan gitu ya. Nah makanya kita selalu start dari yang dasar aja nggak masalah karena dari dasar benar-benar ya udah nanti ya kelihatan gitu untuk miss-nya itu masih di mana gitu ya teman-teman. Nah di mana untuk materi eksponen ini itu kalian tuh sebenarnya udah pelajarin semua gitu ya untuk materi eksponen dan logaritma gitu ya. Nanti untuk di pertemuan yang sekarang ini aku bakal lebih bahas detailnya tuh di bagian eksponen ya gitu ya. Nanti untuk yang di logaritma itu yang untuk pertemuan kali ini hanya lebih ke yang basicnya aja gitu ya. Basic atau definisinya gitu. Karena ya kayaknya nggak bakal sempat kalau kita sampai jam setengah sembilan gitu ya buat bahas keduanya. Yang dimana masing-masing itu punya cara atau strateginya sendiri untuk memahami gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini aku bakal fokusin untuk di bagian eksponennya dulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang gini. Seperti yang aku selalu jelasin gitu ya di setiap pertemuan kelas sama aku, bahwa ketika kalian belajar matematika itu ada dua hal yang kalian perhatikan gitu ya. Apa namanya hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama untuk di bagian matematika itu ada dua. Sebenarnya ya semua sih itu bukan cuman yang matematikanya aja sih gitu ya. Ya kan? Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk yang pertama itu dia adalah ada untuk ya konsepnya gitu ya. Apa namanya dia ada konsep atau materinya. Jadi kan ya harus kebayang dulu lah dari segi konsepnya itu kayak gimana, materinya kayak gimana gitu. Dan akhirnya baru kalian bisa. Nah, bukan cuman konsep sama materi aja, tapi yang kedua itu ada metode berhitung teman-teman. Nih ya. Yang kedua dia ada metode berhitung. Nah, yang metode berhitung ini adalah cara ngitung atau yang benar-benar kayak matematika gitu, benar-benar ya cara ngitungnya lah gitu ya teman-teman ya. Nah,
Kedua hal ini, ketika kalian udah pelajarin, konsep udah dipelajarin, metodenya udah dipelajarin, kalian harus masuk ke yang berikutnya gitu, yaitu yang problem solving gitu ya. Nah, ini yang selalu aku tekenin setiap sesi belajar sama aku gitu ya, bahwa ada konsep atau materi, ada metode berhitung, sama konsep problem solvingnya yang logik, analisis, eksplorasi, segala macam itu ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian eksponen dan logaritma, dia termasuk ke dalam metode berhitung. Jadi metode berhitung ini kalian ibaratnya harus bisa gitu. Kalian harus bisa dulu ngitung 5 kali 5 berapa sebelum kalian menyelesaikan soal cerita gitu. Nah, ya kan itu harus bisa dulu cara ngitungnya gimana, baru nanti ketika ada soal cerita atau soal yang lebih kompleks yaitu soal TBK itu kan pasti bisa ngerjain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bakal masuk ke bagian metode berhitung. Di mana cara belajar untuk metode berhitung adalah ini kalian latihan terus gitu. Kalau konsep itu latihannya adalah dengan cara mentranslate gitu ya. Ini kalau misalnya konsep biasanya itu aku bakal masukin ke kelas penalaran matematika. Itu untuk konsepnya. Tapi untuk pengetahuan kuantitatif di sini aku bakal nekenin cara atau metode berhitung. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya kayak gitu. Nah, jadi ketika nanti aku kasih soal, aku kerjain, kalian jangan liatin aja. Kalau misalkan kalian liatin aja, 100% itu nggak bakalan bisa. Terutama untuk kalian yang masih merasa belum bisa dari segi ke yang dasar-dasarnya gitu ya teman-teman. Nah, eh dia kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal coba lanjut gitu ya untuk yang berikutnya. Jadi, pertama, untuk bagian eksponen ini, kuncinya gitu ya. Ini adalah kunci untuk bisa yang bagian metode berhitung itu adalah satu, yaitu adalah generalisasi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang untuk konsep generalisasi adalah ya udah. Ini misalnya ada kayak tiga atau ini misalnya nih ya, ini ada rumus gitu ya. Kayak misalnya ada x pangkat m dikali sama x pangkat n sama dengan x pangkat n tambah n gitu. Nah, buat generalisasi itu gimana? Nah, misalnya di sini tuh ada bentuk yang aneh nih teman-teman. Katakan ada a per 2b pangkat 3x. Terus tiba-tiba dikali lagi jadi a per 2b dikali pangkat 5y sama dengan a. Nah, ini, nah konsep generalisasinya itu adalah, ya udah, kita nggak peduli dia itu kayak bentuknya itu gimana, gitu ya. Tapi eh, dia memiliki komponen yang sama, teman-teman. Misalnya gini, ini X, ini kan ya bisa aja nih, aku misalnya kotak gitu. Nah, ini dia juga sama aja kan. Ini dia kayak kotak gini kan. Ya nggak? Kayak satu kesatuan gitu. Satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ada pangkatnya, satu kesatuan ada pangkatnya, dikali sama kesatuan yang sama, terus dia ada pangkatnya juga, maka kesatuan itu kotak tadi pangkatnya ditambahin gitu. Nah, di dalam eksponen bentuknya tuh bisa macam-macam, teman-teman. Tapi yang paling penting adalah kalian harus bisa mengeneralisasi bentuknya tadi gitu. Hingga akhirnya nanti ya kan ketemu, ya katakan ada yang aneh gitu. A per 2B pangkat 3X, A per 2B pangkat 5Y. Dikali. Hasilnya berapa? Nah ini ya udah dia ya ini kan udah tergeneralisasi gitu bentuknya. Artinya apa? Ya udah dia bakalan jadi A per 2B pangkat 3X tambah 5Y. Gitu ya. Dimana nanti bentuknya ini tuh bisa macam-macam. Isi dalam kotak itu bisa apapun itu. Gitu ya. Mau isinya tiba-tiba di dalamnya ada integral, mau ada akar, mau ada apa, segala macam. Itu dia termasuk di dalam yang generalisasi tadi. Selama bentuknya sama, maka dia sama. Oke? Ini kuncinya. Generalisasi, terus yang berikutnya adalah simplifikasi. Gitu. Jadi step untuk bisa eksponen soal apapun ya. Oke, ini aku bisa bilang soal apapun itu jenisnya. Dia ada dua. Pertama ada generalisasi, yang kedua ada simplifikasi. Gitu ya. Oke.
Kalau udah kalian bisa mengeneralisasi, terus kalian bisa mensimplifikasi, kalian pasti bakal kejawab soal eksponen. Sorry. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, untuk ininya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini yang bakalan aku coba tekenin di sini. Nah, kita sekarang bakal masuk ke dalam bentuk eksponen dulu. Di mana kalau misalnya aku kasih rumus, nah ya kalian tuh pokoknya nih dua hal ini teman-teman. Yang pertama, itu ada di generalisasi. Yang kedua, ada di simplifikasi. Itu adalah step by step untuk mengerjakan soal. Sebenarnya bukan cuma eksponen aja, tapi lebih ke yang metode berhitung. Yang metode berhitung itu rata-rata caranya sama, teman-teman. Ada generalisasi, ada simplifikasi. Gitu ya. Itu yang harus kalian ingat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk eksponen. Nah, ya bentuk eksponen ini, dia yang udah pernah dipelajarin di sekolahnya gitu. Nah, sekarang kan yang buat bentuk-bentuk ini kan banyak ya teman-teman ya, ada beberapa. Mungkin ada nanya, Kak, gimana nih cara ngafalnya gitu kan itu ada banyak, ya kan? Nah, saran aku untuk semua yang ada rumusnya itu, selama dia bisa diklasifikasikan materinya ke dalam metode berhitung, itu kalian harus banyak-banyak latihan sampai kalian ketemu feelingnya. Feeling ketika ketemu, oh ada persamaan ini, caranya cara menyelesaikannya gimana ya? Nah, itu adalah metode berhitung. Gitu. Jadi benar-benar harus latihan soal sebanyak mungkin. Dulu waktu aku ikut UTBK, itu setiap bab atau yang metode berhitung ini, yang kayak aljabar, eksponen, bentuk akar, logaritma, ada lagi, ntar ada fungsi komposisi, trigonometri, segala macam, itu aku selalu latihannya rutin, teman-teman. Bahkan kayak setiap hari itu, aku kayak satu bab, itu aku latihan 30 soal, gitu. Benar-benar kayak ya setiap hari gitu dulu. Dan akhirnya kayak kebiasa gitu. Yang tadinya aku nggak bisa, itu bakal berubah jadi bisa. Itu adalah step yang harus kalian jalanin. Nggak ada cara belajar yang instan, teman-teman. Oke? Itu justru ya proses belajar itu adalah dia yang paling penting adalah ngerasa capeknya itu tadi. Gitu ya. Itu adalah saran aku buat kalian pakai. Nah, baru deh ini kita bakal masuk ke bentuk eksponen, teman-teman. Di mana bentuk eksponennya ini adalah ya udah dia yang pertama yang paling biasa ya, oke, kotak pangkat segitiga dikali atau jangan pakai kotak segitiga deh. X pangkat M dikali sama X pangkat N. Jadinya adalah X M tambah N. Kak, maaf itu 2B-nya nggak kuadrat ya? Enggak, dia kan bawah sini semua gitu ya. Nah, ini kita ya bakal lanjut ke bentuk eksponen dulu ya teman-teman ya. Yang kedua, X pangkat M dibagi sama X pangkat N sama dengan X M dikurangin N. Ingat, ini adalah bisa dipakai sama konsep generalisasi tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya untuk yang konsep generalisasi, artinya ya udah dia bentuknya apapun itu di dalamnya. Gitu ya. Mau dia ada akar, mau dia ada apa, bentuk-bentuk yang aneh-aneh, selama dia bentuknya adalah kotak pangkat segitiga, gitu ya. Ini dia selama kotak pangkat segitiga dikali sama kotak pangkat lingkaran, ya udah jadinya adalah kotak segitiga kali lingkaran. Oke. Nah, ini yang di ini. Nah, terus ya ini juga sama. Dia ya kalau misalnya ada kotak pangkat M dibagi sama kotak pangkat N, dia jadinya adalah kotak pangkat M kurang N. Gitu ya. MN-nya ya apapun itu, mau dia bentuknya aneh, ya intinya digeneralisasi gitu. Berarti harus kotak biar pangkat bisa dioperasin. Iya, dia perlu memiliki bentuk yang sama, teman-teman. Bentuknya itu ya bisa aja gitu. Bisa kayak cuman X pangkat M, boleh. Mau 50 pangkat 3 dikali 50 pangkat 2, boleh. Mau misalnya 3X per Y pangkat 2 dikali 3X per Y pangkat 3, itu juga boleh. Asal bentuknya tuh ya udah satu kesatuan. Kalian bisa kotakin gitu ya. Ya kan? Nah, nah selama dia bisa kita kotakin, maka dia bisa dimasukin ke dalam situ. Ini
untuk bagian generalisasinya. Simplify-nya gimana? Atau bagian simplifikasinya gimana? Simplifikasinya adalah gini, kita harus ngelihat kayak misalnya ada bentuk yang jelek, itu harus kita rapihin. Gitu ya. Apa namanya kayak ya waktu kelas aku untuk ngebahas strategi kemarin ya, ya kan ya. Itu benar-benar ya cara simplifikasi kayak gitu. Nah, ini ada bentuk yang jelek nih. Oh, ini ada bentuk gini, dia lebih jelek. Nah, ya udah ya kita bisa gabungin dia gitu. Jadi kayak seolah-olah nih misalnya kita ngeliat ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita udah segemas, oh dia angkanya sama, ini bisa kita gabungin. Jadi apa? Jadi 5 pangkat 5 gitu. Nah, kita bisa gabungin dia secara vertikal maupun secara horizontal gitu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat ada kayak oh 5 pangkat 3 tapi ada 5 pangkat 2. Oh, ini bisa kita gabungin nih. Ini bisa kita gabungin. Jadi kita cukup tulis dia jadinya adalah 5 pangkat 1 gitu. Itu adalah simplifikasinya. Bisa secara horizontal atau secara vertikal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ingat stepnya tadi, pertama kalian harus bisa dulu apapun soalnya nanti. Apapun bentuknya nanti. Itu yang kalian lihat adalah pertama di bagian generalisasinya dulu, baru masuk ke simplifikasi. Gitu. Nanti kita bakal latihan soal kok. Oke, dari sini. Nah, ini benar-benar yang baru dasarnya gitu. Nanti untuk bagian soal UTBK, dia tuh udah masuk ke problem solving. Ini adalah dasarnya banget gitu ya. Kalian kalau yang bagian dasarnya aja nggak bisa, ketika masuk ke problem solving itu nggak bakalan bisa teman-teman. Karena pondasinya tuh belum ada gitu ya. Nah, terus ini sekarang di bagian yang ketiga. Bentuk yang paling sering, sebenarnya kalau eksponen ya yang aku bilang, itu bentuk eksponen tuh paling sering yang dipakai pasti ini doang teman-teman. Gitu ya. Oh, sama satu lagi. Kita bisa ngeflip pangkatnya. Jadi gini, X pangkat M. Itu kita bisa buat dia jadinya 1/X pangkat min M. Atau artinya, ketika ada pangkat di pecahan, itu kita bisa flip ke atas. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ada 1/X pangkat M, dia adalah X pangkat minus M. Gitu. Jadi kita bisa ngeflip posisinya gitu. Kan seperti yang kita tahu, dia tuh ada dua posisi ya. Ada bagian pecahan tuh ada dua posisi, atas sama bawah kan. Nah, dia kalau misalnya kita flip gitu ya, katakan yang tadinya itu posisinya adalah di atas, mau kita flip ke bawah, itu bisa. Bentuk apapun itu bisa, teman-teman. Nah, bentuk apapun itu bisa, tapi pangkatnya itu jadi negatif, gitu ya. Nah, jadi kayak ya gimana gitu. Ya misalnya ada 5 pangkat minus 2. Ya dia adalah 1/5 pangkat 2, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada 3 pangkat X, ya bisa ke bawah juga jadi 1/3 pangkat min X. Gitu. Jadi artinya adalah ya kita bisa benar-benar kayak mau yang ngebebasin gitu. Misalnya ada 5. 5 ini kan 5 pangkat 1. Dia tuh sama dengan 1/5 pangkat min 1. Gitu. Oke, sampai sini aman ya teman-teman ya. Ini benar-benar full ya basic ya logic gitu. Nah, oke ya. Sekarang kita bakal coba untuk latihan ya teman-teman ya. Oh, sama satu lagi. Ini ada beberapa lagi. Misalnya gini. Ada A, X dikali Y dipangkatin M. Ini dia jadinya adalah X pangkat M dikali sama Y pangkat M. Oke. Tapi ingat cuman yang dikali aja gitu. Ya cuman yang dikali. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada ditambah, itu dia bukan, ini bukan X pangkat M ditambah Y pangkat M. Ini salah ya teman-teman ya. Ini aku suka banget yang nemunya tuh banyak yang kayak gini gitu ya. Tapi dia eh, nggak, maksudnya kayak nggak ini. Oke. Nah, sama ada lagi, misalnya ada X pangkat M. Dipangkatin lagi sama N. Dia jadinya pangkatnya dikali. Gitu ya. Nah, ini dia kan kelihatannya tuh banyak ya teman-teman ya. Ya nggak? Kelihatannya tuh banyak.
Tapi selama kalian latih dua hal ini, gitu ya. Selama kalian latih dua hal ini, itu kalian pasti bakal bisa mengerjakan soalnya apapun itu. Aku jamin. Oke? Pertama, latihan ketika ngeliat soal, jangan langsung mikirin pakai rumus apa. Tapi coba dulu ngelihat dari sisi generalisasi gitu. Jadi coba kita ya buat atau ngeliatnya secara general dulu gitu. Secara umum, bisa nggak kita buat kotak-kotakin segala macam jadi kita bisa lebih gampang dalam proses pengerjaannya. Dan yang kedua, kalian belajar dulu untuk simplifikasi. Ketika kedua hal ini bisa, baru kalian baru bisa masuk ke untuk melatih problem solving-nya, yaitu mengerjakan soal-soal asli UTBK, bagian eksponen. Karena kalau misalkan lihat soal asli eksponen, itu dia nggak ada yang kayak gini lagi. Udah tingkatannya itu adalah beda, teman-teman. Nah, makanya secara ininya, secara tahapannya, jangan pernah langsung kalian TO dan kalian ngerjain kalau kalian belum paham sama materi dasarnya. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bakal coba untuk ngerjain gitu ya, untuk proses simplifikasinya. Oke, ini aku coba, ini ya teman-teman ya, ini untuk soal latihan kita. Nah, coba sederhanakan, nih ya, ini coba kalian sederhanakan bentuk dari min 2 X pangkat min 3 Y pangkat 2 Z pangkat 3 per X pangkat min 3 Y pangkat 3 Z pangkat 4. Ini. Nah, ini, ini ya. Pertama yang kalian belajarin tadi, ingat, jangan langsung ke soal UTBK, tapi kalian ngerjain atau latih dari sini dulu, simplifikasi. Nah, kalian ini bisa dengan generalisasi dulu nih. Oh, ini. Oh, dia gemes nih kayak, oh kok bentuknya jelek gitu ya. Ini bisa digabung nih, karena dia ya terpenuhi gitu ya. Kayak kita bisa generalisasi gitu. Ini bisa kita gabungin. Ini Y juga bisa kita gabungin. Ini Z juga bisa kita gabungin. Gitu. Berarti dia jadinya adalah minus 2. Ini X min 3. X min 3 sama ya, bisa dicoret. Oke. Berarti sisanya adalah, ya atau kalau mau secara bertahap boleh, min 3. Nah, dia kan dikurang. Berarti dikurang 3. Berarti kan plus 3 ya. Ya nggak? Dikali Y, 2 min 3. Z, 3 min 4. Gitu. Berarti jadinya adalah min 2, X-nya habis, Y pangkat min 1, Z pangkat min 1. Nah, ini bisa kita rapin lagi. Pangkat minus itu bisa dibilang bentuknya jelek, teman-teman. Jadi, ini kalian bisa ke bawahin aja. Ya, Z. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke. Sip. Intinya kalau misalnya ada yang bingung, sekecil apapun, tanyain ke aku. Oke ya. Itu biar lebih inilah buat belajar. Oke ya. Nah, dari konsep generalisasi ini, setelah kalian bisa, nih ya, ini buat X-nya kenapa nggak ditulis, Kak? Dia kan jadinya habis. X dikurang 3 plus 3, jadinya X pangkat 0. Ya nggak? X pangkat 0, dia jadinya ya udah 1 gitu. Oke. Jadi ini adalah langkah belajarnya ya. Ini buat kalian yang mungkin masih bingung atau gini ya. Langkah belajarnya. Pertama, itu kalian belajar dulu untuk simplifikasi, yaitu biar jadi lebih sederhana gitu ya. Benar-benar ini ngelatih kalian ibarat kalian tuh latihan perkalian lah gitu ya. Terus buat yang kedua nanti udah bisa ini apa namanya ya pokoknya ini harusnya keduanya sih. Jadi kalau pangkat negatif mau jadi positif pindahin ke bawah. Betul. Pokoknya aturan utamanya adalah kita boleh untuk mengubah posisi. Katakan yang tadinya angkanya di atas itu di flip jadi ke bawah. Itu boleh. Tapi pangkatnya jadi negatif. Aturannya gitu aja. Jadi kayak ya dia misalnya ada ya pangkat min 1. Ya ini tuh sama aja 1 per Y gitu.
Atau kalau misalnya ada 1/3 X min 2, nah dia tuh sama aja kayak X pangkat 2/3 gitu. Bukan pindah ruas sih, ini lebih ke pindah posisi gitu. Nah, kalau pindah ruas itu kan buat persamaan ya, dia kan menyeberang sama dengan ya kan? Tapi kalau kayak gini tuh dia kayak berubah posisi aja, kita benar-benar ngeflip posisinya. Yang tadinya dia ada di atas bilangannya, itu di flip jadi di bawah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini buat langkah belajarnya. Pertama, kalian banyak-banyakin dulu soal simplifikasi. Nanti setelah sesi kelas ini, aku bakal kasih kalian post test gitu ya. Apa namanya, bakal kasih soal latihan gitu ya. Pertama ada simplifikasi, yang kedua di generalisasi. Generalisasi pokoknya ilmu melihat bentuk yang sama. Oke. Nah, ini untuk ya buat contoh ininya lah. Mungkin nih aku coba ini ya teman-teman ya. Kita coba latihan atau soal gitu ya. Wait, ini aku screenshotin dulu untuk soalnya. Nanti tinggal dipakai gitu ya. Nah, ini untuk soalnya ini aku bakal kasih kalian sama kunci jawabannya. Nah, jadi caranya belajarnya itu kayak gimana gitu ya. Nanti cara belajar itu kayak gimana. Nah, cara belajarnya itu adalah kalian, jadi kalian itu ini ya teman-teman ya. Nah, jadi tar dulu. Nah, ini coba kalian sederhanain dulu teman-teman. Ini jawabannya adalah yang A. Nah, tapi ini coba kalian kerjain semuanya gitu ya. Ini kan ada ini pangkat dipangkatin lagi ya kan. Nah, ini coba kerjain dulu. Jawabannya itu A. Nah, kalau misalnya kalian udah dapet jawaban yang benar, nanti ya kalian ya ketik satu gitu. Oke. Nah, kalau masih ada yang bingung, ketik dua. Oke, teman-teman ya. Ini coba aku kasih waktu 1 sampai 3 menit untuk mengerjakan ini. Kalau dapat, ketik satu. Kalau bingung, ketik nol, ketik dua. Dua kak, di sekolah nggak ada yang gini ya. Oke, tapi masih coba, cuman bingung. Oke, coba di sini pokoknya tipsnya adalah yang tadi A pangkat M dipangkatkan dengan N, dia jadinya adalah A pangkat M kali N. Gitu ya, itu buat tipsnya. Dari sifat-sifat yang tadi. Oke, oke satu. Oke, boleh. Yang lain yang masih mau nyoba, boleh. Biar bisa nge-screening kemampuan kalian. Ya, nice. Satu semua ya. Oke. Nah, kalau ada yang malu, mau bilang bingung, itu boleh banget lewat private chat Zoom juga boleh, gitu ya. Siapa tahu ada yang mau eh, belum ketemu gitu. Oke, oke, ada yang ketik bingung nggak? Nggak masalah, gitu ya. Gini, ketika sekarang itu aku saranin kalian banyak-banyakin salah, gitu. Karena dengan kalian salah, jadi kalian tuh belajar gimana caranya yang benar, gitu ya. Nah, kayak gitu.
Oke, nice. Ada yang ngetik satu. Oke, oke, nice. Sekarang kita coba bahas ya teman-teman ya. Ingat, pokoknya ini aku kasih tips untuk matematika. Kalian harus apa ya? Gemes. Lihat bentuk yang jelek. Jadi kalian harus terbiasa untuk menyederhanakan hal-hal yang jelek bentuknya. Nah, kayak gini kan dia bentuknya kayak jelek banget ya. Ada kayak pangkat, tapi pangkatnya lagi gitu kan. Nah, ini step pertama untuk bisa yang eksponen. Pertama bisa dulu simplifikasi, baru nanti masuk ke ininya. Oke. Nah, jadi sekarang untuk solusinya tuh kayak gimana? Pertama gini teman-teman. Kalau ada kurung itu apa namanya? Kalau misalnya kurung itu harus dibuka dulu. Itu ya, itu aturan dalam matematika kalau ada kurung itu dibuka dulu. Jadi ini dia bisa jadi A, ini bisa dikaliin sama ini kan, biar biar kurung di dalamnya hilang kan. Ya nggak? A pangkat min 3 dikali min 2. Oke, berarti jadinya A kali 6. Oke, jadi jadinya adalah min 3 kali min 2. Terus B 5 kali 2. Pangkatin min 3. Jadi kerjanya step by step. Dan kalau untuk menyederhanakan, untuk bagian menyederhanakan, selalu kerjainnya dari atas ke bawah. Oke, selalu dari atas ke bawah. Jangan ke samping. Jangan sama dengan, sama dengan, sama dengan. Jangan. Oke, terus ini per A pangkat 12 gitu ya. A pangkat 3 dikali 4 B min 2 kali 3. Ini jadinya adalah A pangkat 6 B pangkat 10 pangkat min 3 per A pangkat 12 B pangkat min 6. Nah gini ya. Sekarang sama, tinggal dibuka lagi teman-teman. Oke, ini tinggal dibuka lagi. Berarti dia jadinya adalah A pangkat min 18 B pangkat min 30 per A 12 B min 6. Oke. Nah, ini dia bisa kita lanjut lagi. Ini bisa digabung, ini bisa digabung. A min 18 min 12 B min 30 plus 6 ya, teman-teman ya. Ya kan soalnya di flip ya. Jadinya adalah A min 30 B min 24. Nah, ini berarti kan tinggal kita flip ya, teman-teman ya. Ya enggak? Jadinya adalah 1 per A 30 B 24. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya, teman-teman ya? Oke, aman ya. Kalau pangkat yang di luar langsung dikaliin nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa. Jadi ya kalau misalnya mau langsung A pangkat min 3 kali min 2 dikali min 3 itu boleh. Oke, sip ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, sekarang setelah udah bisa simplifikasi, jadi untuk kalian yang belum bisa mengerjakan soal ini, coba kalian benar-benar apa namanya? Kak, kalau pangkatnya bisa dicoret-coret nggak? Kayak yang bisa dibagi sama yang bisa disederhanakan. Bisa, gitu ya. Jadi ya kalau misalnya mau langsung dicoret juga boleh.
ini dia langsung dicoret gitu. Itu juga boleh. Oke. Ini adalah cara ngelihat aja. Nah, kalau misalkan udah bisa gini, udah bisa simplifikasi, nanti tuh lama-lama bakal ketemu caranya biar lebih ini bisa bisa lebih cepat gitu. Jadi untuk nah ini kan untuk yang mengerjakan atau untuk bisa bagian eksponennya. Tapi bagaimana cara bisa ngerjainnya cepat? Nah, pertama itu kalian fokus dulu di kualitas soalnya dulu. Yang penting kalian bisa ngerjain soalnya dulu sendiri dengan hasil pemikiran kalian sendiri, nggak usah pedulin sama waktunya. Nanti untuk mengimprove kecepatannya itu kayak gimana? Nah, itu setelah udah bisa, kalian udah lancar, benar-benar kalian udah paham lah, at least ada ketemu soal ini, kan udah paham cara ngerjainnya, tapi masih lama, nggak apa-apa, gitu. Tapi setelah itu, nanti baru deh diimprove tentang kecepatan berpikirnya, gitu. Jadi pertama kualitas dulu, baru di kuantitas. Gitu ya teman-teman ya. Itu kalau cowok-cowok gitu, dia bisa. Dan banyak banget cara-cara yang lebih cepat, tapi di sini yang aku mau ajarin, coba untuk melihatnya tuh dari segi ya udah kayak yang aku ajarin tuh simplifikasi sama generalisasinya. Itu yang lebih penting. Karena itu adalah fundamental dalam matematika. Oke? Nah, sekarang kita bakal masuk ke yang berikutnya, yaitu adalah persamaan eksponensial. Nah, kalau yang tadi itu kita benar-benar bakal mainan tuh disimplifikasi. Sekarang kita bakal mainan tuh di generalisasi, teman-teman. Selama dia bentuknya sama, maka dia artinya adalah sama. Jadi arti generalisasi di situ adalah ya intinya tuh mengklasifikasikan bentuk-bentuknya gitu. Kalau dia bentuknya sama berarti artinya adalah sama. Itu adalah cara mainnya. Nah, sekarang persamaan eksponen gitu. Nah, simpelnya adalah bentuk sama itu sama. Dia kan ada persamaan. Ya enggak? Jadi misalnya kayak ini ada kayak gini, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 5. Berarti X-nya berapa, teman-teman? Ini dia berarti X-nya 5. Oke? Sesimpel ngelihatnya gimana? Oh ya udah ininya sama gitu. Jadi intinya persamaan eksponen itu cuma satu gitu loh. Yaitu adalah generalisasi itu benar-benar dipakai di sini. Gitu ya. Nah, ya kalau misalnya bentuknya kita improve lagi, 3 pangkat X tambah satu sama dengan 3 pangkat 5. Nah, artinya kan apa? Dia bentuknya sama kan? Ini kotak, kotak. Oh, bawahnya udah kotak. Sama-sama kotak. Ya nggak? Berarti biar sama tuh apa? Atasnya juga disamain. Gitu. Ya udah, berarti ini sama dengan ini. Walaupun dia ya bentuk kira makanannya beda, tapi selama dia ya bisa kita generalisasi, ya dia termasuk gitu. Jadi ini bisa jadi ya udah X tambah satu sama dengan 5 gitu. Di sini aku nggak ngajarin kalian rumus untuk persamaan eksponen. Karena definisi itu ilmu generalisasi aja gitu. Ya nggak? Nah, sekarang gini, misalnya ada dikembangin lagi. 3 pangkat X tambah satu sama dengan satu gitu. Nah, ini kira-kira gimana teman-teman? Oh, jangan satu dulu deh. Katakan ini jadinya 9. Apa yang mesti dilakukan? Dia udah sama belum? Nah, dia kalau misalnya belum sama, kita samain dulu bentuknya. Biar bisa kita generalisasi. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Gitu ya. Artinya apa? Ya udah, X tambah satu sama dengan 2. Jadi, selama dia bentuknya udah sama, ya dia atasnya baru bisa disamain. Gitu. Nah, itu adalah ya konsep dari generalisasi. Nah, gitu ya. Berarti sampai sini, ya. Berarti kita ketemu X-nya sama dengan satu. Oke? Jadi, ya kalau misalnya belum sama, ya udah disamain. Oke ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang ya kalau misalnya nih kalian ngelihat nih, tiba-tiba ada 9 X tambah satu sama dengan 3
pangkat 2X. Nah, kira-kira gimana? Dia jadinya gimana? Kuncinya tadi, generalisasi, buat dulu dia ke bentuk yang sama, baru dia bisa ini. Oke, 9X dipangkatin. Oke, jadi ini kan dia bentuknya belum sama ya? Ya nggak? Jadi kita samain dulu. 9, itu kan dia sama aja 3 pangkat 2. Ya nggak? 3 pangkat 2. Tapi ada pangkatnya lagi kan? Kan yang kita ubah 9 nih. Ya nggak? X tambah 1. Sebenarnya 3 pangkat 2X. Nah ya udah, dari sini berarti dia bisa berubah lagi jadi 3, 2X tambah 2 ya. Ya kan? 2 dikali X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2X. Nah, sekarang bentuknya udah sama. Kotak sama kotak. Ya udah, tinggal atasnya. Ya nggak? 2X tambah 2 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah 0. Ini dia nggak bisa dibilang 2X deh. 2 katakan. Nah, berarti 2X sama dengan 0. X-nya 0. Oke? Jadi intinya adalah kita harus bisa mengubah dulu. Ya pokoknya selama dia persamaan, semua persamaan itu dia pasti bisa pakai yang kita bisa generalisasiin dulu. Atau kita bisa buat umumin dulu. Oke? Nah, itu adalah prinsip nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Ingat, dia bentuknya bisa seaneh apapun ya. Oke. Jadi yang maksud seaneh apapun, ini aku bisa aja buat dia tuh jadi kayak gini. 3 pangkat X kuadrat min 4X min 5 per 3X min 1 sama dengan 1. Gitu. Nah, sekarang coba kalian kerjain soal ini. Jadi ini yang benar-benar yang aku ajarin itu yang tadi konsep generalisasi gitu ya. Jadi ini adalah contoh soalnya. Gitu. Nah, ini coba kalian kerjain dulu. Kalau ada yang bingung, kalian bilang aja bingung. Oke? Tapi buat belajar, kalian coba kerjain dulu. Ini buat clue-nya adalah semua bilangan apapun yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Oke? Oke, X min 1 atau X sama dengan 5. Oke. Yang lain bisa coba kerjain lagi ya. Oke, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 5. Oke, sip. Nah, yang lain gimana? Oke, bingung. Oke, nggak apa-apa. Tuh kalau ada yang bingung, pokoknya bilang aja bingung. Oke, X min 5 sama dengan 5, X tambah 1 sama dengan min 1. Oke,
Nah, coba ketik satu yang bingung teman-teman. Oke, bingung. Oke, santai. Ini step pertama. Oke, ya banyak yang ketik satu tuh. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi ya kayak gitu. Oke, sekarang gini ya. Ingat dia belum sama kan? Jadi tugasnya itu harus disamain dulu. Jadi dia 3x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1. Ini dia sama dengan 3 pangkat 0 dulu teman-teman. Oke? Karena kan dia sama dengan 1. Ini ya kan, ya udah kita mau buat dia jadi sama dulu. Ya nggak? Nah, ya udah. Berarti artinya dia bentuknya udah sama nih. Oh, ini sama dengan ini. Ya udah berarti ini ya sama dengan ini gitu. Kita bisa masuk lah ke yang berikutnya. X kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1. Berarti dia sama dengan 0 gitu. Ya nggak? Nah, sekarang cara membuat dia sama dengan 0 tuh gimana sih teman-teman? Ayo. Dia kan intinya ini harus sama dengan 0. Sekarang gimana caranya ini biar sama dengan 0? X-nya sama dengan 0, bukan. 3x dikali ke 0, bisa. X kedua sisi dikali 3x min 1, itu bisa juga. Oke ya. Atau ya intinya adalah ya kita bisa juga kalau mau kali silang juga boleh gitu ya. Tapi dia bakal sama dengan 0 kalau misalnya x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0 gitu. Di sini berarti dia x min 5, kita faktorin ya, x min 5 sama x plus 1 gitu. Nah, berarti dia hasilnya adalah x-nya sama dengan 5 sama x-nya sama dengan min 1 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, belum ada Kak. Oke, nah, hmm, oke, masih kurang paham ya teman-teman ya? Kan nanti di kuota dikirimkan ya? Iya, tentu aja dikirim. Oke, nah masih kurang paham Kak. Jadi stepnya itu, kurang pahamnya di mana kira-kira? Ini bentuk ini kita samain dulu biar dia bisa kita generalisasi. Satu ini kan sama aja ke 3 pangkat 0. Ya nggak? Jadi ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 0. Nah, berarti kan ini dengan 0. Terus kalau ada kayak gini, nah kita bisa dikali silang dulu kan? Ya nggak? Kak, kok bisa jadi difaktorin? Dia kan jadinya kan ini sama dengan 0. Ya kan? Ini dia sama dengan 0. Gitu. Berarti ini kita faktorin. Dia sama dengan 0. Gitu. Ini karena kan x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Berarti kita tinggal kita faktorin. Nah, akhirnya ketemulah x min 5 sama x min 1. Gitu. Kalau misalnya nggak sama dengan 0, berarti nggak difaktor ya caranya. Iya, nggak bisa difaktorin. Kan syarat pemfaktoran tuh harus sama dengan 0. Ya, dia tuh ya, ya sekarang kalau bisa ditanya, tujuan kita faktorin tuh apa sih? Ya karena ya biar ketemu gitu, berapa nilai X yang membuat dia tuh sama dengan 0 gitu.
Ya, oh dia kenapa X, 3X satu hilang? Dia hilang karena kan dikali ke 0, ya kan? Jadi dia kayak gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, ini yang aku maksud sama konsep tadi, itu adalah konsep, ya konsep generalisasi tadi. Itu ya. Nah, coba sekarang untuk ya apa namanya, untuk yang tambahan ada bentuk akar juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia ada bentuk akar gitu ya. Nah, jadi untuk ya tipsnya tadi eksponen itu dia pasti ada akarnya juga, ya kan? Nah, dia kan nah jadi untuk yang bentuk akar ini dia tuh akar dua, katakan ini ada tiga akar biasa. Dia artinya tuh 3 pangkat setengah ya. Oke. Kalau ada 3 akar pangkat 3, jadinya adalah 3 pangkat 1/3 gitu. Nah, dia kalau misalnya ada akar 3, ininya akar pangkat 4, dia artinya adalah 3 pangkat 1/4. Oke. Nah, dia kalau misalnya ada iniannya, dia jadinya adalah 3 pangkat 2/2. Akar 3, di sini pangkat 3, katakan ini 3, ini 2 juga, berarti jadinya 3 2/3. Oke. Ini ada 3 2, ininya 4, berarti dia adalah 3 pangkat 2/4. Nah, untuk bentuk akar, yang paling penting itu adalah akar X, dia punya pangkat M, ininya pangkat N. Ini tuh dia artinya adalah X pangkat M tambah, sorry, dia adalah X pangkat M dibagi sama N. Oke, ini bentuk akar cuma satu ini aja, yang paling penting, yaitu adalah bagaimana cara kita mengubah bentuk akar ke bentuk eksponen. Oke, nah ingat yang konsep generalisasi tadi, gitu ya. Dia ini bisa apapun bentuknya, bisa aja kayak kotak pangkat segitiga, ininya bulat. Ya intinya adalah dia adalah kotak pangkat segitiga per bulat gitu. Oke. Nah, dia tuh jadi adalah kotak segitiga per bulat. Nah, sekarang ini berarti dia tuh bentuknya bisa apapun. Ya misalnya ada 2x tambah 1 pangkat 3x kuadrat akar pangkat 3. Nah, ini berarti bisa kita bentuk. Dia jadinya adalah, oh ya udah dia adalah 2x tambah 1 3x kuadrat dibagi 3 gitu. Oke, ini benar-benar yang aku maksud tadi adalah konsep dari generalisasi. Ingat, nah kalau misalkan masih ada yang bingung sama yang apa namanya aku ajarin, ya buat terutama untuk anak-anak yang SKS, itu kan boleh bebas tanya ke aku gitu ya, boleh PC aja nanya, nanti dikasih apa namanya, ya bisa aku buatin video recordnya lah untuk materi-materi yang dasar ya gitu. Jadi ini ya kalau misalkan ada yang bingung kenapanya, nanti bisa langsung ditanya ke aku gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba lagi gitu untuk ngelatih generalisasi tadi gitu ya. Nah, sekarang untuk soal yang berikutnya itu ada soal 4x min 2 sama dengan akar 8 3x tambah 1. Nah, coba ini eh, apa namanya? Nah, coba ini buat kalian latihan dulu
carilah nilai X-nya. Pokoknya ingat yang pertama konsepnya adalah tadi itu adalah ya pokoknya kita harus bisa ke generalisasi dulu. Sama yang kedua itu simplify. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini kalian coba kerjain dulu. Samain dulu bentuknya. Nah kalian coba pikirin gimana caranya biar bisa sama angka utamanya. Gitu ya. Terus nanti kalian simplifikasi. Baru kalian kerjain coba. Oke. Seperti biasa kalau ada yang bingung ketik satu. Atau private chat juga boleh. Yang tadi buat bayar kamu, buat ini, buat untuk ya. Oke. Nah X-nya sama dengan min 5. Oke. X-nya min 5. X-nya 4. Oke. X-nya 4. Nah X-nya min 5. Oke. Sip. Yang benar adalah min 5 ya. Lihat yang benar adalah min 5. Oke. Nah, ada yang bingung atau masih belum ketemu gimana caranya? Belum nangkap? Nggak ngerti. Gak ngertinya di mananya tuh? Kira-kira. Oke, belum nangkep Kak. Bingung. Oke. Coba yang lain gimana lagi? Saat masuk kak nggak ngerti nih dari awal pun. Oke, nah coba disederhanain dulu. Dibuat dia biar bentuknya tuh jadinya sama. Oke, berhenti di tengah jalan. Gitu ya. Oke, berhenti di tengah jalan. Oke, berarti ingat stepnya. Pertama, pokoknya ya untuk kita menyelesaikan kayak gini, kita lebih ke mikir dulu, aku dipangkatin 4 sama 8-nya, Kak. Nah, jadi kayak pertama, kayak ini kan dia sama dengan ya formasinya ya, ya nggak? Nah, pokoknya tujuannya itu adalah kita harus bisa nyamain dulu bentuknya, oke? Karena biar bisa kita, ya jadi sebenarnya tuh arti sama dengan, itu artinya tuh semua yang di kiri, itu sama dengan yang di kanan. Nah, kalau misalnya dia bentuknya beda gitu, yang di suku kiri sama dia yang suku kanan, yang harus kita lakukan tuh apa? Yang kita harus lakukan itu adalah kita coba ubah atau apa namanya? Nah, kita coba buat dia gimana caranya biar bentuknya tuh sama gitu. Itu yang harus kita pikirin caranya. Nah, gimana? Ya udah, ini kita bisa jadiin kan 2 pangkat 2, ya nggak? Ini bisa kita jadiin 2 pangkat 3. Oke? Sampai step ini ada yang bingung nggak? Kenapa bisa jadi kayak gitu? Aman ya? Nah, ya. Oke. Nah, ini berarti kita ubah dulu jadinya 2 pangkat 2. Berubah ya, dia berubah nih. Ininya X min 2. Sama dengan, ini juga sama, kita ubah dulu aja. 2 pangkat 3. Tapi dia dipangkatin sama 3X tambah 1. Gitu. Jadi step pertama yang kita pikirin tuh adalah gimana caranya ngebuat dia tuh bentuknya sama. Gitu. Oke? Ini pangkat 3. Step apa namanya kayak pelan-pelan dulu aja nggak masalah gitu. Oke? Sampai sini barulah kita pakai konsep yang eksponen tadi gitu. Ini ada bilangan pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkat itu dikali. Itu ya. Ini ada 2 X min 2. Nah ini jadinya adalah 2 pangkat 3 dikali X tambah 1 akar pangkat 3.
Oke? Nah, tinggal kita simplify lagi. Ingat, ini dia walaupun bentuknya aneh, nah tapi dia sama nggak bentuknya? Sama aja kayak kotak pangkat segitiga sama dengan bulat. Dia sama nggak bentuknya, teman-teman? Nah, sama kan? Ya nggak? Ini kotak, segitiga, bulat. Nah, berarti bentuknya seaneh apapun, ya udah tetap bisa gitu. Disederhanain, diubah lagi, bisa lagi. Dua, 2x min 4 sama dengan 2. Berarti dikali 3, 3x tambah 1 per 3. Gitu. Jadi makanya yang kenapa aku bilang tadi, kalian tuh jangan langsung belajar ke soal yang susah, tapi selalu step by step gitu ya. Benar-benar kayak step by step dan ya udah. Yang kayak nanti tuh dua hal tadi. Satu ada di generalisasi, ya walaupun mungkin kan bosan ya aku nyebut kata-kata itu terus, tapi percayalah gitu ya teman-teman ya. Percayalah kalau misalnya kalian bisa kedua hal tadi, ini kalian bisa. Kalian semua soal aljabar, metode berhitung itu pasti bisa. Oke? Kalian harus bisa dulu yang bagian sininya karena kalian ya udah soal UTBK itu jauh lebih susah daripada ini teman-teman. Oke ya. Kak, nanti boleh direview, boleh dong. Apa namanya ya Etian nanti bakal kita review tentang konsep-konsepnya. Nah, ya udah sekarang ini juga sama lagi nih bisa dipakai juga apa namanya buat generalisasinya. Ya enggak? Ini bentuknya udah sama. Berarti ya udah bentuknya itu sama gitu. Pokoknya kita tuh definisi kayak ngelihat dalam perspektif kayak oh yaudah ini sama gitu. Ini bentuknya sama, bentuknya kayak gini, punya pola yang sama berarti dia sama. Itu adalah yang harus kita latih dulu gitu buat apa namanya cara ngitung matematikanya gitu. Nah, berarti ya udah ini sama dengan ini. Nah, sampai situ ya udah ini kan ini bisa dicoret ya kan 3/3 ya, ya Pak? Berarti apa artinya? Ya udah berarti 2x min 4 ya pasti dia sama dengan 3x min 1 gitu. Kak, itu min 4 dari mana? Ini kan dikali pelangi ya. Oke. Nah, terlanjut ya udah ini yang x-nya kita kumpulin. Berarti dia adalah 2x min 3x sama dengan min 1 tambah 4. Min x sama dengan 3. Ya, 3. Gitu ya, teman-teman ya. Min x sama dengan min 1 plus 4, 3. Berarti x-nya adalah minus 3. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, itu makanya dari eksponen, aku bukan ngajarin kalian soalnya aja. Karena ya aku yakin kalau misalnya kalian ngerjain soalnya aja, tapi kalian sendiri nggak bisa ngitung, itu nggak bakalan ketemu. Oh iya, 3x tambah 1. Oke, oke, thank you, thank you. Um, Lalu tambah 4 ya. Ini 5 sama 5. Oke, thank you revisinya ya. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain kan? Atau ada yang masih nggak paham sama konsepnya? Oke, paham ya? Sip. Nah, jadi itu yang tadi aku ajarin. Oke, atau aman tapi masih ada beberapa yang bingung. Kak, biar bisa ngakalin kayak dijadiin ke angka yang sama dua-duanya gimana? Pertama itu kan harus hafalan dulu, gitu ya. Jadi tuh kalau misalnya gini teman-teman. Nih ya, ini buat tipsnya ya, buat bagaimana cara kita menyederhanakan yang tadi. Misal gini, biasanya proses penyederhanaan itu kita selalu buat, jadi gini, kayak pahamin polanya gitu teman-teman. Misalnya gini, 2
2 pangkat 2 itu adalah 4. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 5 itu 32. 2 pangkat 6 itu 6, 4 ya. 2 pangkat 7 itu 128. Nah, yang bisa kita lihat sini apa? Di sini tuh dia berpola, teman-teman. Nih, ini ada lagi nih. 2 pangkat 8 sama dengan 256. 2 pangkat 9 sama dengan 512. Oke. 2 pangkat 10, 1024. Ini kalian nggak harus hafalin. Tapi biar kepikiran cara untuk menyederhanakannya itu gimana kebilangan utamanya. Itu lihat ini aja, teman-teman. Ini tuh dia 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Dia tuh apa? Bukan ingat pola angkanya itu gimana. Tapi intinya tuh apa? Dia genap. Biasanya, kalau yang genap, itu dia bisa disederhanakan ke angka 2. Biasanya ya, tapi kan harus tetap nge-cross check lagi gitu. Karena nggak semua angka genap itu bisa disederhanakan ke 2 gitu. Oke. Tapi biasanya kalau ada soal-soal yang dia ada kayak ya udah kayak gini nih. Dia tiba-tiba ada 8 gitu, ada 4. Dia kan kayak genap dan itu biasanya oh bisa disederhanakan ke angka 2. Oke ya. Nah, kalau 3 itu ganjil gitu. 3 pangkat 4 berarti 81, 3 pangkat 5, 243. Nah, itu angka-angka ganjil, teman-teman. Jadi ya kalau misalnya angka-angka ganjil, biasanya dia tuh bisa disederhanakan itu ketiga gitu. Tetapi ingat, nggak semuanya ya. Oke ya, ingat ya, perlu dicatat nggak semuanya. Tapi biasanya, kalau ada soal yang persamaan eksponen ada, pokoknya dia genap atau ngeganjil, coba kan coba-coba aja. Kayak, oh kalau katakan ada 64 pangkat sekian gitu. 64. Coba aja 64. Oh berarti 64 genap. Genap coba deh kedua. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah dapat 2 pangkat 6. Kayak gitu buat tips ya. Oke. Nah kayak gitu teman-teman. Oke. Bisa dipahamin ya. Nah lanjut ya. Nah yang angkanya 5 belakangnya itu biasanya disederhanain ke 5. Oke. Nah itu untuk yang aku ajarin. Gitu ya. Nah ini. Apa namanya? em, Sekarang kita next ke satu soal aja. Nah, ini ya seperti yang kalian lihat ya, apa namanya kayak ini aku cuma ngajin satu bab, tapi emang aku tuh mau mastiin kalian tuh paham gitu. Jadi ya pokoknya bisa ya kalian bisa pahamin dan akhirnya ya semua bisa paham gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nanti ya seperti biasa, tuh aku apa namanya ada iniannya. Nah, kan untuk yang sekarang kan dia benar-benar kayak yang masih dasar ya kan ya. Nanti untuk yang SKS tuh ada bertahap gitu ya. Nanti kita kayak melakukan materi yang sama gitu ya. Katakan di bulan Oktober nanti materi yang sama tapi tingkat soalnya tuh lebih susah untuk yang udah setara UTBK. Jadi ada konsep dasar sama ada level UTBK-nya gitu ya. Nah, tapi karena satu pertemuan aja nggak cukup, jadi ntar bakal ada 2 pertemuan untuk ngebahas materi yang ini. Oke. Nah, paling ini kita coba lagi satu lagi untuk soalnya nih karena kita nggak berasa udah jam ini ya teman-teman ya. Udah apa namanya? Udah jam 17 gitu. Oke, sekarang kita coba ini aku coba soal UGM ya, teman-teman ya. Jadi carilah 1 min X dari akar 8 3 min X sama dengan 4 dikali 2, 4 dikali 2, 1 min 2X. Ini jawabannya itu adalah 4. Nah, coba seperti biasa ya kalau tadi, ini ya ketik 1,
kalau bisa, nol kalau bingung. Ingat dikerjain dulu ya teman-teman ya. Aku nggak mau apa namanya eh, ya 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 aku mau kalian coba ngerjain dulu karena biar nggak cuma ngeliat pembahasan aja gitu ya. Belajar matematika itu nggak ada cara cepat dan kalian harus ngerasain ya kesusahannya lah. Tapi kan harus dapat flow pengerjaannya gitu. Oke. Nah ini coba kalian coba lagi. Sembari aku buat ini absen ya teman-teman ya buat apa namanya paket soalnya nanti. Oke, gimana? XM min 3, Bang, kok aku min 4 ya? Oke. Ya, ini kan X-nya min 3, tapi kan coba nyari satu min X. Itu yang dicari. Ini jawabannya pokoknya 4. Oke, satu. Oke, em, ya X-nya min 3. Tuh, X-nya min 3. Coba ya dicari teman-teman. Nol. Oke, masih ada yang bingung. Aku ketemunya 3. Nah, beda-beda tuh. Coba ya. Oke, nice. Satu-satu. Nice. Oke, kita ke yang lainnya gimana? Oke, masih agak bingung. Oke, nggak apa-apa. Ini masih aku tampung ya, teman-teman ya. Oke, masih agak bingung. Pertama, ingat ini coba kalian pecah dulu ke dua ya. Ini kan dia 8 ya genap ya kan. Ini bisa jadi kedua. Oke, oke, nice, bagus, Rehana dua. Satu maksudnya. Temu. Ini jadi kedua dulu ya. 2 pangkat 3 kan? Ya nggak? Ini 2 pangkat 3. Terus ini kan 2 pangkat 3. Di sininya masih ada 3 min X. Masih ada akarnya. Ya nggak? Ini jadinya berapa? 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 min 2X. Oke? Nah, yang berikutnya,
Berarti kan ini bisa jadi 2 pangkat 9. Ini kan 3 kali 3 min X ya jadinya ya. Ya nggak? 2 dikali 9 min X, min 3X per, jangan per dulu deh. Masih dalam formasi akar 2. Akar aja. Ini, dia kan dikali. Jadi ditambah. Ya nggak? 2, 2 tambah 1 min 2X jadinya. Nah ini 2, 9 min 3X per 2. Sama dengan 2, 3 min 2X. Kayak gitu. Oke, nah coba tadi yang bingung, yang tadi jawab bingung ya. Nah coba kalian coba kerjaan lagi teman-teman. Setelah sampai sini, coba kalian kerjaan lagi dan kalian cari bisa ketemu atau enggak. Oke, ini dikali silang nggak sih? Ayo, iya betul. Ini kan sama kan? Ini sama kan? Berarti kali silang gitu teman-teman. Oke, gimana? Ketemu ya? Oke, mantep ya. Oke, nah gimana yang lain? Oke, dapat ke X min 3. Oke, berarti bisa kan ya? Ya nggak? Nah, ih udah habis 825. Ya udah nggak apa-apa. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, jadi karena udah tinggal 5 menit, jadi aku biasanya ada recap gitu ya apa yang udah kita pelajarin. Ini jujur ini belum sampai level ke UTBK teman-teman. Nanti apa namanya untuk yang kelas level UTBK itu ada lagi gitu ya karena ya cara aku ngajar aku nggak mau langsung loncat lah kayak yang susah gitu tapi benar kayak step by step gitu. Nah, step by step nanti jadinya ketika udah bertemu dengan soal UTBK, kalian udah nggak perlu lagi belajarin sama konsep-konsep segala macam ya. Kalian udah siap tempur ibarat materinya udah punya, konsep udah punya dan metodenya udah punya gitu ya. Nah, ini buat ya yang teman-teman kelas komunitas yang mau upgrade ke SKS supaya dapat intensif 4 kali sesi seminggu gitu ya. Nanti ya itu bakal semua pengajarnya ya sama kayak aku lah cara ngajarnya itu bisa banget buat join. Nanti bakal aku share buat infonya ya teman-teman ya. Ini kita recap dulu apa yang udah kita pelajarin di kelas kali ini. Intinya adalah tadi untuk pertama kalian harus bisa dulu konsep sama metode berhitung. Di mana untuk bagian metode berhitung itu kalian ada 2 kunci yang harus bisa gitu. Pertama ada di generalisasi, yaitu generalisasi adalah ilmu mengkotak-kotakan. Kalau aku bilangnya itu ilmu mengkotak-kotakin gitu. Jadi ya kalau misalnya dia sama, bentuknya sama, sama dengan, sama, tapi punya pola yang sama gitu. Bener, ya, secara intinya bisa kita kotak-kotakin lah. Ini ada kotak gitu ya. Itu dia adalah sama gitu. Oke. Jadi selama kalian improve skill generalisasi kalian, terus akhirnya kalian improve simplifikasi kalian, kalian bakalan bisa untuk yang bagian metode berhitung gitu. Jadinya, ketika nanti kalian belajar konsep yang baru, di mana di dalam konsep itu ada cara berhitungnya, kalian udah bisa gitu. Jadi step belajar matematika itu harus maju, ada yang nggak paham konsepnya mundur lagi. Maju, ada yang nggak paham mundur lagi. Maju, ada yang nggak paham mundur lagi. Kayak gitu teman-teman. Lama-lama emang prosesnya panjang buat sampai paham gitu ya. Tapi kalau kalian belajarnya rutin dan tekun dengan strategi yang benar, itu kalian bakalan bisa buat gitu. Nah, sekarang eh sekarang kita next gitu ya ke yang berikutnya gitu. Ya intinya ini ada beberapa bentuk eksponen yang kalian harus benar berlatih
cara untuk ngitungnya tuh kayak gimana, ketika ngeliat bentuk ini udah otomatis, oh ini harus kayak gini bentuknya, ini harus diubah kayak gini. Cara gimana itu pakai latihan soal. Nanti setelah sesi kelas ini aku bakal kasih latihan soal ke kalian gitu ya. Dan itu soalnya tuh bertahap untuk levelnya. Mungkin ya paling lambat aku kasih soalnya ya besok lah teman-teman ya. Oke, itu buat paling lambat. Nanti ada juga form absensi yang harus diisi untuk yang dari komunitas gitu ya. Nah, ya jadi apa namanya ada generalisasi sama simplify. Ketika kalian kedua hal itu bisa, itu percayalah kalian bakalan bisa untuk eksponen dan metode-metode lainnya kayak aljabar, pecahan, segala macam itu bakal bisa. Nanti itu bakal dibahas detail di pengetahuan kuantitatif. Buat bagian penalaran nanti untuk yang bagian problem solving sama konsepnya. Gitu ya teman-teman ya. Itu recap dari yang udah kita pelajarin. Di mana ya udah walaupun dia bentuknya macam-macam, bentuknya aneh-aneh, tapi yang aku ajarin itu cuma dua dari tadi. Ini doang nih, dua hal ini aja tadi. Generalisasi sama simplify. Nanti coba kalian coba untuk di latihan soal yang bakal aku kirim ke kalian ya teman-teman ya. Nah, tapi sejauh ini itu kayak gitu teman-teman. Oke? Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak sama materinya? Nanti buat filenya aku kirim ya. Gabung komunitasnya bagaimana, Kak? Eh, loh, kamu belum join komunitas. Bentar, kamu berarti SKS ya? Iya, itu ntar buat anak-anak yang SKS tuh aku juga kasih link komunitasnya ya, biar bisa main bareng juga. Nah, tapi untuk yang mau upgrade ke yang lebih intensif, nanti aku bakal kasih informasinya di situ. Oke? Biar lebih maksimal belajarnya. Kayak gitu. Dan tentunya bertahap. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah gimana review kelas hari ini? Nih kita nggak berasa udah 20.30. Ada teman-teman kayak ya ramen kolom komentarnya. Gimana seru nggak guys? Oke, seru ya. Ya, 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 sangat seru gitu. Aku juga nggak berasa sih ngajar. Oke deh, bagus ya teman-teman ya. Nanti abis ini aku kasih apa namanya buat recording aku kasih, latihan soal aku kasih, sama ada form absensi yang harus kalian isi ya teman-teman ya. Ya udah. Mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi buat materinya, gitu ya. Eh, untuk yang kelas hari ini, jadi aku sampai sini dulu aja untuk belajarnya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ya tetap semangat lah, nggak ada cara belajar yang gampang. Kalian kalau mau dapat kampus impian ya kan harus belajar mati-matian gitu ya, sampai ke yang kalian ini kan lah, sampaikan bisa, sampaikan paham, dan akhirnya kan bisa sampai di luar otak. Ya udah, mungkin kalau kayak gitu udah aman gak ditanyain. Buat kelasnya aku tutup aja sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak yang udah hadir ya sama udah ikutin dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat gitu ya buat materinya. Oke deh, kalau kayak gitu sampai sini dulu. Nanti kita ketemu di kelas-kelas berikutnya ya teman-teman ya. Ada go and meeting ya. Thank you guys. Ya, dadah. Bang.